Amerika Serikat dilaporkan akan mempersenjatai Israel dengan ribuan bom tambahan, menguatkan tekad pasukan IDF untuk melakukan ekspansi besar-besaran di medan perang jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 16 April, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Ynet dalam pernyataan terbarunya. Pejabat Israel dengan tanpa menyebutkan nama memberikan pernyataan. Ia mengatakan bahwa Angkatan Udara Israel akan menerima lebih dari 3.000 bom dari Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang. Bahkan lebih dari 10.000 bom tambahan juga akan diperkirakan tiba dalam waktu dekat. Dengan begitu, dengan datangnya amunisi tersebut membuat meningkatnya kesiapan IDF dalam melancarkan serangan besar yang direncanakan oleh Komando Selatan Tentara Israel. Sebagai informasi tambahan saja, pengiriman itu merupakan bagian dari paket senjata yang mencakup bom MK-84 yang merupakan amunisi berkekuatan 2.000 pon. Belanda diklaim telah turut terjun ke dalam perang jalur Gaza melawan faksi perlawanan Palestina, mengingat upaya terbarunya dalam mengirimkan anjing militer terlatih ke Israel. Mengutip Tribun News pada 16 April, hal itu merupakan tuduhan dari LSM Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. Lebih tepatnya, pemerintah Belanda dituduh turut memikul tanggung jawab hukum langsung atas keterlibatan dalam kejahatan yang dilakukan oleh Israel, khususnya di jalur Gaza, lantaran dukungan langsung dan tidak langsung yang berkelanjutan terhadap peralatan perang Israel. Terbaru, Belanda diklaim telah mengekspor anjing militer terlatih ke tentara Israel dan badan keamanan lain di wilayah tersebut. Meskipun anjing-anjing itu digunakan sebagai alat penyiksaan dan teror sistematis terhadap warga Palestina, investigasi lapangan yang dilakukan oleh Euromed Monitor mencatat banyak kasus di mana pasukan Israel menggunakan anjing militer itu untuk menyerang warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Laporan juga mendokumentasikan insiden anjing yang menganiaya mayat, meneror keluarga, dan menyiksa tahanan, termasuk tindakan kekerasan seksual yang mengerikan yang melibatkan anjing. Membongkar sumpah terbaru dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditujukan kepada Hamas, mengklaim bahwa tentara IDF akan beri lebih banyak pukulan kepada pejuang Hamas. Mengutip KBRI pada 16 April, hal itu diutarakan oleh Netanyahu selama kunjungan ke jalur Gaza Utara didampingi Menteri Pertahanannya Israel Katz. Keduanya menegaskan komitmen untuk mencapai semua tujuan perang dan memulangkan semua tahanan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa Israel akan terus meningkatkan tekanan militer, terkhusus terhadap Hamas sampai gerakan Palestina itu membebaskan tahanan Israel. Adapun kunjungan itu dilakukan di tengah upaya berkelanjutan oleh para mediator untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai untuk gencatan senjata dan pembebasan tahanan. Merujuk pada serangan malam 18 Maret, tentara Israel melanjutkan perang berdarahnya di jalur Gaza. Netanyahu mengklaim bahwa serangan itu akan terus berlanjut karena Hamas menolak menerima rencana Amerika, di mana isinya untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan para sandera. Juru bicara Hamas Jihad Tahal menyatakan pejuangnya siap kembali mencapai gencatan senjata Gaza. Hamas menyerahkan jawaban atas proposal Israel yang mencakup pertukaran sandera ke mediator dalam waktu 48 jam. Menurut Jihad Tahal, hal itu menunjukkan sikap positif Hamas terhadap keinginan para mediator seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Kendati demikian, Tahal menyebut mediator harus memberikan sikap tegas ke Israel. Pasalnya, Israel selama ini kerap melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Menurut Mesir, usulan perjanjian antara Israel dan Hamas meliputi pembebasan 7 hingga 9 sandera yang masih hidup. Sementara itu, rincian tawaran yang diajukan Israel mencakup pembebasan 10 sandera, termasuk tentara Amerika Serikat Idan Alexander. Perjanjian itu merupakan gencatan senjata sementara selama 45 hari, yaitu 10 sandera Israel yang masih hidup dan 16 tawanan yang meninggal akan dibebaskan. Lantas sebagai imbalan, Israel juga akan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina.
Warga dan tentara Israel yang menandatangani petisi di akhirnya perang di jalur Gaza terus bertambah. Kantor berita Israel pada Selasa 15 April 2025 melaporkan sebanyak 500 lulusan kursus Komandan Cadangan Angkatan Laut menandatangani petisi. Diduga 4 mantan Komandan Angkatan Laut juga ikut dalam aksi ini. Mereka menyerukan pengembalian para tahanan dan diakhirinya perang. Rencana tersebut juga turut didukung 472 mantan pejuang cadangan pasukan khusus dan sekitar 1.700 seniman dan intelektual. Diduga jumlah warga Israel yang menandatangani petisi melebihi 100.000 dalam 5 hari. Sebelumnya, sekitar 1.000 personel Angkatan Udara Israel menerbitkan surat yang menyerukan diakhirinya perang. Lebih dari 150 mantan perwira Angkatan Laut Israel juga menandatangani surat serupa. Sementara, tentara cadangan dari unit 8.200 Divisi Intelijen telah bergabung dengan seruan pilot melakukan aksi serupa. Tak hanya itu, 100 dokter militer cadangan juga turut memberikan dukungan. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan dalam negeri terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demonstrasi pun terjadi hampir setiap hari di wilayah Palestina yang diduduki. Kepala Biro Politik Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan menyerah bukan pilihan bagi pejuangnya melawan Israel. Terkini Abu Zuhri juga mengecam keras agresi Israel hingga mengecam sang Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Menurut Abu Zuhri, Netanyahu sengaja melakukan kejahatan perang demi kelangsungan karir politiknya sendiri. Bahkan Zuhri mengecam kampanye sistematis Israel yang bertujuan membuat penduduk Gaza kelaparan. Menurutnya taktik itu dilakukan melalui pengepungan wilayah jalur Gaza. Merespons hal itu, pejuang Hamas berkomitmen menggunakan segala bentuk tekanan dalam menghadapi rezim pendudukan. Selain itu, Hamas merespons positif sebuah inisiatif gencatan senjata yang bertujuan memenuhi kebutuhan sah rakyat Palestina. Terkini Abu Zuhri memberikan kritik keras terhadap pemerintah negara-negara Arab. Pasalnya mereka tidak bertindak menghadapi krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.